Hai teman-teman, saat ini teman-teman sekalian akan menyaksikan video presentasi dari kelompok 8 mengenai mengelola pasar persaingan sempurna, monopolistik, dan juga monopoli. Nah, saat ini teman-teman, saya akan memperkenalkan ketiga anggota tim dari kelompok 8. Yang pertama ada Ruth Octavia Sirait, yang kedua ada Gloria Tesalonika Lembuan, dan yang ketiga ada Natasha Lerutrau. Saat ini kita akan masuk pada topik yang pertama mengenai pasar persaingan sempurna yang akan dibawakan oleh Ruth Sirait. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang meliputi penjual dan pembeli dengan jumlah banyak. Dengan catatan, kedua pihak tersebut tidak dapat mempengaruhi harga karena harga sudah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Pasar ini jenis pasar yang paling dianggap ideal karena mampu menjamin terwujudnya efisiensi pada pasar. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna: yang pertama, banyaknya jumlah pembeli dan penjual. Yang kedua, barang atau jasa yang diperdagangkan sifatnya homogen. Yang ketiga, faktor produksi bebas bergerak. Yang keempat, terdapat kebebasan dalam mengambil keputusan. Yang kelima, penjual dan pembeli mengetahui kondisi pasar. Dan yang terakhir, produsen bebas keluar masuk pasar. Kelebihan pasar persaingan sempurna yaitu memberikan harga secara logis sesuai dengan penawaran dan permintaan pasar, sehingga pasar ini fokus untuk memproduksi barang yang efisien. Dan kekurangan dalam pasar ini yaitu barang yang dijual lebih bersifat homogen. Cara perusahaan memaksimalkan laba: yang pertama, menaikkan penjualan atau omset perusahaan. Yang kedua, perusahaan dapat mengurangi biaya-biaya yang terjadi. Yang ketiga, memperhatikan tingkat perputaran persediaan. Dan yang keempat, mengurangi pemborosan yang ada pada persediaan. Serta yang kelima, mereview kembali profit margin perusahaan. Nah, yang berikutnya kita masuk pada topik yang kedua adalah persaingan monopolistik atau pasar persaingan tidak sempurna, yang merupakan pasar yang banyak memiliki konsumen yang menghasilkan suatu komoditas yang berbeda-beda. Nah, di dalam pasar monopolistik terdapat 5 ciri-ciri, yaitu yang pertama ada jumlah produsen atau penjual yang sangat banyak, yang kedua diferensiasi produk, yang ketiga persaingan produsen tidak berdasarkan harga, yang keempat kebebasan produsen baru untuk keluar dan masuk pasar, dan yang kelima perkembangan teknologi dan informasi. Saat ini kita akan masuk pada topik yang terakhir, yaitu monopoli, yang akan dibawakan oleh Gloria Lembuan. Monopoli adalah seseorang atau lembaga yang menguasai penawaran pasar. Pasar monopoli ini adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Di dalam pasar monopoli biasanya hanya ada satu produsen yang dapat menetapkan harga produk-produknya. Perdagangan monopolis tidak mengkhawatirkan persaingan. Ciri-ciri pasar monopoli: yang pertama, industri satu perusahaan. Yang kedua, tidak ada barang pengganti yang serupa. Ketiga, perusahaan lain sulit untuk masuk dalam industri. Yang keempat, ada perusahaan sebagai penentu. Yang kelima, ada promosi iklan kurang dibutuhkan. Contoh pasar monopoli: PT Perusahaan Listrik Negara PLN, dan kedua PT Pertamina, tiga PT Kereta Api Indonesia, dan keempat ada PT Pelayaran Nasional Indonesia, kelima perusahaan daerah air minum, dan keenam ada Badan Urusan Logistik. Kekuatan monopoli merujuk pada kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi harga pasar. Kekuatan pasar lebih tinggi ketika perusahaan beroperasi di bawah oligopoli, di mana pasar hanya terdiri dari beberapa perusahaan dan perusahaan memiliki kekuatan pasar absolut jika hanya satu-satunya produsen di pasar monopoli. Faktor yang mempengaruhi kekuatan monopoli: yang pertama, hambatan masuk pasar, kedua, jumlah persaingan, ketiga, ada diferensiasi dari produk. Ada 3 sumber kekuatan ekonomi. Yang pertama ada skala ekonomi, yang kedua economy of scope, dan yang ketiga cost complementarity.
Demikianlah presentasi video dari kelompok 8. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton. Sampai jumpa, have a nice day.